Pas banget di akhir dari Bener, training kita. betul. Kayaknya Nah, kita nggak mau pas ya kalau betul. pribadi satu ini, leader kita semua, kakak kita semua, mau ada yang ngomong opa boleh ya, walaupun mukanya masih anak-anak ya. Tapi maksudnya awet muda, mukanya awet muda mirip sama anak yang kedua ya, mirip betul. Mirip banget. Nah, yang ketiga juga mirip, enggak. Kamu anak apa sih? Nah, pribadi ini adalah orang yang buat saya ini sangat-sangat berjasa. Oke, Saya juga. ya buat saya, buat kita semua. Saya nggak tahu maksudnya apa yang teman-teman alamin personal sama beliau. Tapi saya pribadi, saya rasain banget. Beliau itu bukan cuma bantu saya di bisnis, oke, bukan cuma bantu di bisnis, tapi di perkembangan diri saya, Ya. di hubungan suami istri, maksudnya ketika saya ada konflik, beliau bisa kasih advice yang menurut saya bijak dan enggak memihak satu belah pihak. Wow, jadi menurut saya ini pribadi yang berhikmat banget. Ya, dan di Legacy percaya pastinya jadi benar-benar apa ya? Jadi bersyukur kalau karakter kita juga belajar. Betul. So, tanpa berlama-lama, oke, kalau saya sebutin yang baik-baiknya banyak banget. Versinya teman-teman saya tahu ketika beliau pernah ngobrol bareng, oke, sama teman-teman, pasti teman-teman pernah ngerasain hal yang baik yang teman-teman dapetin dari pribadi satu ini. So, kita mau sambut dengan tepuk tangan sambil berdiri. Oke, siapa lagi kalau bukan Kakak Andre Gunawan. Oke, bilang kiri kanannya, gua senang lu ada di sini hari ini. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. Wow, silahkan duduk. Wow. Kerja itu 40% waktu yang kita spend dalam hidup. Seumur hidup kita, 40% yang kita lakukan adalah dalam pekerjaan. Jadi kalau kita boleh punya sebuah pekerjaan, kalau kita boleh punya sebuah bisnis di mana kita boleh enjoy, di mana kita boleh have fun, kita boleh berdampak, dan kita bukan karena stres. Penelitian bilang bahwa sepertiga orang itu nggak suka dengan pekerjaannya dia. Sepertiga orang di populasi, kalau dia boleh milih kerjaan yang lain, dia milih mau kerjaan yang lain. Karena dia nggak suka dengan kerjaannya dia. Jadi kalau Anda hari ini suka dengan kerjaannya lu have fun, lu punya komunitas, lu perlu bersyukur. Karena ada banyak orang yang nggak seperti lu. Boleh bilang kiri kanannya, kayaknya lu juga suka di sini loh. Oke, tepuk tangan paling meriah dong buat semua dong teman-teman. Wow, oke. Yes, inilah momen terakhir kita boleh training bareng-bareng. Jadi santai aja, gue nggak akan ceritain banyak hal, bukan momen yang pas. Tapi hari ini kita mau banyak review. Oke, apa aja yang kita udah lakukan dan apa yang bisa kita lakukan dengan lebih bagus lagi. Oke, jadi 2022 inilah momen yang boleh dibilang banyak orang bilang restart. Oke, ada orang bilang back to normal gitu ya. Di Legacy kita punya tema sepanjang 2022 apa teman-teman? Courage, betul, be courageous. Kita punya tema sepanjang tahun ini. Be courageous. Tahun kemarin kita punya tema berhubungan sama iman. Dan courageous adalah, dan menjadi pribadi yang strong adalah, punya keberanian, adalah karena kita punya iman. Kita mau be courageous. Sepanjang tahun ini ada pencapaian yang kita lihat sangat bagus. Kayaknya gue nggak tahu, cuman Glenn API bisa 3M kayaknya asik banget, dan mungkin gue nggak tahu apakah Glenn pernah kepikiran. Enggak ya. Kayaknya banyak dari kita memulai tahun, waduh ini gimana ya, masih deg-degan. Tapi API bisa 3M, itu kan hal yang sebelum Glenn ada nggak sih di Legacy yang pernah API 3M jualan, ada nggak ya? Oh jualan 2M ya, direct lu?
Direct 3M. Ada nggak leader pernah 3M? Nggak pernah. 3M directnya? Jualannya berapa ke Paul dulu ya? Wih. Ini sesudah kalian saya. Oke. Oke, so hari ini bolehkah kita semua siapin catatan masing-masing teman-teman? Kita akan catat, siapin catatannya. Kalau teman-teman nggak bawa kertas, nggak bawa handphone, which is kayaknya nggak mungkin nggak bawa handphone, tapi siapin handphonenya, siapin buku notesnya, karena hari ini kita akan mencatat, kita akan menulis. Oke, yes, legacy sejauh ini kita udah beat dari API tahun kemarin. Oke, jadi sekarang tinggal cuannya nih. Sekarang tinggal positifnya, tinggal growingnya berapa. Legacy boleh lakukan hal yang bagus. Pertanyaannya adalah bukan hanya legacy, tapi yuk hari ini kita tulisin nih. Waktu kita bangun pagi, waktu pikiran kita boleh merenung, penelitian demi penelitian bilang bahwa hal pertama yang lu perlu renungkan waktu lu bangun pagi adalah gratitude. Adalah lu bersyukur. Oke? Karena waktu lu bersyukur ada 40.000 atau berapa neuron dalam otak lu itu siap. Jadi apapun yang lu pikirin pertama kali waktu lu bangun tidur, itu akan jadi default. Itu akan jadi, kalau pikiran lu bersyukur, maka defaultnya buat otak lu selama sepanjang hari adalah bersyukur. Kalau lu anxiety, kalau lu stres, kalau kita enggak mengucap syukur, kalau kita marah, kalau kita kesel, sayangnya penelitian bilang bahwa itu pun yang akan jadi defaultnya kita. Oke? Makanya kita percaya bahwa ada beberapa statement bahwa carilah dahulu yang benar gitu loh. Oke, karena itu menentukan sekali sepanjang hari kita default pikiran kita apa. So hari ini kita akan menuliskan, kita akan review 3 hal. Ada berapa hal teman-teman? 3 hal. Kita akan nulisin 3 hal. Yang pertama adalah sepanjang tahun 2022, tuliskan hal apa yang baik, yang lu boleh lihat, yang lu boleh kerjakan, yang lu boleh bikin, hal yang boleh terjadi dalam hidup lu. Di tahun 2022, apa hal yang baik? Itu yang pertama, jangan tulis dulu, tenang. Jangan tulis dulu, gue bacain 3-3-nya ya. Mau satu-satu atau langsung 3-3-nya? 3-3-nya langsung ya. Jadi yang pertama adalah tulisin apa hal yang baik. Tulisin apa hal yang, gue tuh bersyukur loh ya. Saya encourage. Lu menuliskan bukan karena lu membandingkan sama orang lain. Oke, tahun ini tuh, gue tahu nih hal yang baik. Yaitu gue punya kemampuan bisa dengerin orang lebih lagi. Gue punya kemampuan leadership skill-nya naik. Gue punya ngotot, endurance, naik. Gue punya keberanian. Tahun ini gue ada di Prudential. Gue ngerasa gue itu boleh growing secara attitude. Gue boleh growing secara kapasitas. Gue tuh sampai di sini aja. Itu gue sebuah hal yang baik loh. Karena gue tahu gue join Prudential, misalnya buat Anda partner yang baru, itu pun udah sebuah hal yang gue gak pernah bayangin dalam hidup gue. Untuk gue ada di Prudent, atau gue tetap, tetap nggak menyerah, ada di Prudential. Itu hal yang pertama. Tuliskan hal yang baik. Ada yang mau nanya? Aku yang lebih santai. Hal yang pertama, ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, maka hal yang kedua. Yang lu perlu tulisin dalam hal lu mereview. Yes, lu perlu tahu apa yang baik. Lu perlu bersyukur apa yang hal yang baik. Kita orang Indonesia suka kebablasan. Gue tuh bersyukur loh buat hal yang nggak baik.
kurang tepat. Lu nggak usah bersyukur buat hal yang nggak baik terjadi dalam hidup lu. Statementnya adalah bersyukurlah. Ya, ada sebuah statement bagus di dalam segala sesuatu. Bukan atas segala sesuatu. Lu nggak perlu bersyukur kalau lu ditabrak, kalau anak kena musibah, kalau kena sakit dan lain sebagainya. Lu nggak usah bersyukur akan hal yang nggak baik. Gue bersyukur anak gue disiksa, anak kok bersyukur? Bener? Nggak masuk akal. Jadi lu bersyukur sama hal yang baik, lu bersyukur di dalam setiap keadaan, tapi lu nggak usah bersyukur atas setiap keadaan. Aduh, gue bikin salah yang bagus, tapi gue bersyukurlah. Nggak usah. So yang kedua yang lu perlu tulis adalah lu perlu jujur. Yes, ada hal yang baik dalam hidup lu, tapi juga ada hal yang the good. Yang kedua adalah the bad. Bahkan mungkin ini bukan cuma the bad, ini the ugly. Gue perlu berhadapan dengan realita nih. Di tahun 2022 ada hal yang gue masih lakuin yang gak bagus. Ada hal yang gak bagus, ada hal yang gue perlu akuin ini jelek. Gue masih lemah banget loh. Ya gue masih lemah banget di sini. Tulisin. Boleh berapa, Andre? Lu mau 1 poin boleh, lu mau 2 poin boleh, lu ada waktu, misalnya yang lain lu rasa yang lain belum, lu mau 3 poin juga boleh. Tulisin hal apa yang masih nggak baik yang lu lakukan di tahun 2022. Keadaan finansial gue belum bagus Nah lu perlu tulis tuh. Kalau ada sebuah hal yang nggak bagus. Karena gimana akhirnya kita bisa growing teman-teman. Apa yang kita lakuin sekarang membantu Anda untuk bikin goal setting 2023. Kalau lu tahu bahwa ternyata goalsnya gue buat siapin anak kuliah, goalsnya gue buat mau beli aset, beli rumah belum ada. Lalu perlu akuin dengan jujur, ini nggak bagus. Lu perlu menghadapi kenyataan. Berhadapan dengan kenyataan bahwa ada hal yang sayangnya nggak bagus. Itu yang kedua. Ada pertanyaan buat yang kedua? Kalau nggak ada yang ketiga, yang terakhir. Apa yang lu perlu tulis sepanjang tahun 2022? Setelah lu tahu apa yang bagus, lu tahu apa yang nggak bagus, apa yang jelek. Yang ketiga adalah tuliskan apa yang lu mau upgrade. Apa yang lu mau upgrade? Sekali lagi, apa yang lu bagus, apa yang nggak bagus. Saya nggak berharap teman-teman melihat dari orang lain. Tapi punya sebuah keberanian. Nggak. Gue tahu gue punya goals awal tahun nih. Keadaan sekarang nggak bagus. Ada hal yang bagus yang gue lakuin. Ada hal yang bagus yang terjadi. Ada hal yang sangat gue bersyukur. Tapi ada hal yang nggak bagus. Dan yang ketiga tulisin. Hal apa yang lu mau upgrade. Itu aja. Saya kasih waktu 5 menit. Ambil waktu, tenang. Apapun yang lu tulis, lu nggak usah cerita. Biasanya kita cerita. Yang ini nggak usah. Ya, kita nggak ada session buat cerita ke sebelah kanan kirinya, nggak ada. Jadi lu tulisin apa aja. Kalau sebelah lu mau lihat, lu bilang lu jangan lihat yang punya gue ya. Oke, lu jangan lihat ya ini punya gue pribadi nih. Saya berharap semua suami istri kalau ada bikin masing-masing. Oke, yang belum punya suami atau belum punya istri juga masing-masing. Oke, 5 menit mulai dari sekarang. Silakan. Cukup jelas, Son? Oke, Son. Sony cukup jelas?
Tahu hal yang bagus bikin kita punya gratitude. Tahu hal yang nggak bagus bikin kita in touch sama reality. Tahu apa yang kita mau upgrade. Menjadikan kita lebih punya harapan. Iya ya, 2023 akhir tahun punya harapan. Masing-masing mau 1 poin boleh, mau 2 poin boleh, mau 3 poin juga boleh. Jadi siapa yang Willy ya? Lagunya tetap begini terus sampai akhir. Andre, Victor, sama Ibra kita boleh foto nih. Sebentar lagi ke depan nih ya. Tiga menit lagi, tenang. Supaya gua tahu yang udah beres, boleh angkat tangan turunin lagi aja. Yang udah beres, angkat tangan turunin. Supaya gua tahu aja. Oke. Thank you yang udah angkat tangan. Thank you, Pak Riki. Dua menit lagi buat teman-teman yang online ya. Buat Mas Arti. Yosua udah beres, Yosua? Yos, API udah berapa, Yos? Wow. Wow. Thank you, Haris kita. Yang udah beres, angkat tangan biar gua tahu, turunin lagi aja. Arya, Bung Ben udah, Sony, Victor, Hadi, Philip, Rizkila, oke. Ricky udah. Thank you, Linda. 1 menit terakhir ya. Thank you, Neil. Thank you, Pak Abai. Thank you, San. Oke. Ada yang belum beres? Boleh angkat tangan yang belum beres? Sepertinya nggak ada. Kalau udah Anda menuliskan 3 hal tadi, saya mau bilang selamat ya. Seenggaknya lu tahu bahwa ada hal yang baik yang Tuhan kasih anugerah buat lo. Tapi ada part kita yang masih nggak bagus. It's okay. Semua dari kita punya nggak bagus.
Dan yang terakhir, ada hal yang kita perlu upgrade. Tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. Wow. So, apa yang kita baru lakukan, Anda boleh lakukan di rumah. Nanti begitu lu ada suami, ada istri, lu boleh review tuh. Yuk, akhir tahun ini, tulisin dong apa hal yang bagus, apa hal yang nggak bagus buat rumah tangga kita. Buat hubungan kita, tulisin yuk. Buat kita mengelola keuangan. Someday lu rasa keuangan lagi nggak bagus, ya. Saya berharap lu starting mulai dari hal yang bagus dulu. Karena seburuk-buruknya keadaan, sejelek-jeleknya lu punya API atau bahkan lu punya tim, ya, ada hal yang bagus yang lu bisa lihat, sebenarnya bagus loh, anugerah loh, gue sampai hari ini masih ada loh. Benar? Setelah itu lu perlu hadapkan diri lu dengan realita. Oh ya nggak bisa, tapi gue ngerti. Yang bagusnya bagus, tapi ada hal yang saya perlu improve. Dan ini hal yang gue mau upgrade. Hal-hal ini lu boleh lakuin, bahkan lu boleh review ini setiap hari. Ambil waktu, entah itu lagi sikat gigi, apa ya hal yang bagus satu, apa hal yang nggak bagus satu. Dan apa yang lu mau upgrade buat besok. Semakin lama kita bisa ngelatih ini, sehingga hari-hari kita akan semakin efektif. Yang setuju katakan yes. Enggak kedengeran, yang setuju katakan yes. Dan bagaimana dengan legacy? Oke. Ada hal yang bagus dari legacy. Saya tahu hari-hari ini pun tadi dibilangin sama Philip bahwa ini bukan hari terakhir untuk kita berjuang. Oke. Saya tahu bahwa sampai tanggal 31 Desember jam 23.59, nggak tahu lu mau sampai jam berapa ya. Itu adalah momen yang masih 31 Desember. Ada orang-orang yang udah achieve, ada orang-orang yang udah dapat AD-nya, yang saya tahu misalnya Ray udah dapat AD-nya, udah beres ya Ray ya? Asik banget. Oke, ada orang-orang yang udah beres AD, ada yang udah beres Star Club, double Star Club. Tadi malam, Glenn apa kemarin atau kemarin mau nggak salah ya, Glenn bilang 2 hari yang lalu, PCC-nya udah beres. Oke, udah boleh liburan. Nih, berarti udah boleh liburan. Ya, ada orang yang udah achieve, tapi ada orang yang, ada beberapa dari kita yang belum. Gue masih kurang segini. Gue masih mau ngejar segini. Saya bilang, gue masih ingat bahwa leader gue Henry, sampai malam-malam zaman dulu dia fax kekurangan buat dia promosi UM waktu itu. Jadi perjuangan belum berakhir. Mungkin udah achieve buat beberapa dari kita, tapi belum achieve buat beberapa dari kita. Nah, ada hal yang bagus yang legacy kita lakuin selama tahun-tahun kemarin. Ada hal yang saya sangat syukurin. Apa itu? Salah satu yang Andre sangat syukurin adalah karena di legacy ada orang-orang yang mau bayar harga. Orang-orang yang mau mengabdikan dirinya, mengutamakan orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Oke? So hari ini adalah momentum kita mau say thank you sama satu orang leader yang udah mengabdikan dirinya. Karena Sunda Empire resign, ya, dia pun perlu resign. Ya, oke. So, kita mau say thank you buat our CEO. Oke. Buat Ko Willy, boleh maju ke depan sama Ting Ting. Thank you banget, Tom. Ke depan dulu, silakan. Yuk, Ting Ting. Nah, Ting Ting. Ting Ting. Kita mau kasih tepuk tangan juga buat Ting Ting dong. Tepuk tangan buat Ting Ting dong. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Wow. Maksudnya mereka yang silakan duduk ini yang lain. Oke. Teman-teman, kita punya beberapa
syarat untuk ngerekrut. Ya, ada orang pakai akronim RIGHT. Saya pribadi pakai sebuah hal yang gue suka adalah kalau gue ngerekrut ada 3 syarat. Humble, smart, hunger. Punya kelaparan, mau hidup lebih bagus. Smart, perlu pinter. Yang ketiga, humble. Saya pikirin, saya renungin, dan saya mau bilang bahwa the most humble person yang saya tahu di Legacy. Oke? Thank you banget buat Cing Cing, thank you banget buat buat beberapa tahun boleh jadi CEO. Terima kasih buat perhatian, buat energi, buat waktunya, buat Legacy. Legacy nggak bisa seperti hari ini. Kita nggak akan punya pencapaian seperti hari ini kalau Willy dan Cing Cing nggak berkorban buat kita semua. So, saya mau bilang atas nama Legacy, atas nama leader-leader yang ada, thank you banget buat Pak Willy, dan thank you banget buat Cing Cing. Tepuk tangan kami meriah dong buat mereka. Wow. Oke, Willy mau nyampein sesuatu ya, silakan. Boleh. Yoke maju ke depan kayaknya oke ya. Ya Yoke masuk dong. Boleh dong. Kamu di sana sih. Tasnya nggak usah dibawa-bawa nah. Banyak duitnya deh. Duitnya Masnya banyak. ada 1 ton nih ya. Oke, izinkan saya cerita sedikit sekilas kenapa dulu ya mau gitu ya. Sebenarnya bukan mau teman-teman, karena ketika waktu itu kita Legacy baru berdiri setahun dan kayaknya belum ada sistem yang bisa buat menunjang. Serunya adalah kalau teman-teman aware kita tuh berasal dari agensi Dynamic, which is sebenarnya yang kita pikirin kan cuma bisnis kita teman-teman. Jadi gimana nih grup saya, yang penting buat grup saya apa gitu, apa yang terbaik buat grup saya, grup orang kayak dulu, nanti dulu. Nah tapi ketika Legacy berdiri, Andre cast visinya dia, saya rasa wah saya attach dengan visi ini, saya mau ada di dalamnya. So Legacy perlu berbeda dengan yang dulu. Nah, ketika itu lagi kita meeting bareng-bareng, kita mau kemana arahnya, nggak tahu kenapa, saya pun nggak mau, dan saya pun rasa saya belum mampu. Tapi ada panggilan, ketika itu saya ada Victor ya, binatnya itu ada Andre, Victor, saya, Philip, Rico ya, berlima kita. Saya melihat bahwa orang-orang ini potensinya luar biasa. Cuman kadang-kadang perlu dikolaborasikan, diharmoniskan. Direkatkan. Betul, supaya jadi satu warna yang kuat sekali. Akhirnya kita dengan sangat nggak mau juga sebenarnya, tapi saya tahu kalau bukan saya kayaknya belum ada nih yang bisa merekatkan seperti ini. Jadi saya ambil penunjukan itu dengan setengah berat hati, tapi menjadi suatu privilege buat saya mengembangkan diri saya, yang tentunya saya tahu ketika saya punya pengalaman seperti itu dulu ya di agensi lama. Ketika saya narik gerbong kemudian itu nggak gampang teman-teman. Tapi saya lihat orang-orang ini punya potensi luar biasa. Ya udah kita jahit. Yuk dibanding kita pusing narik grup kita, akhirnya kita siapin tanahnya. Kita tabur tanah yang baik buat sebuah rumah berdiri di sini dan orang-orang bisa hidup bertumbuh bersama di tempat ini. Dan itulah Legacy teman-teman. Buah karya dari pemimpin-pemimpin yang awal-awal ada Ko Andre, Ko Victor, Rico, Phyllis, mereka lah yang memberikan warna kepada tanah dan rumah yang teman-teman tempati saat ini. Begitu. Bukan karena mau dan mampu, karena sebenarnya penunjukan sebagai CEO itu paling gak gampang adalah satu teman-teman, tanggung jawab. Tanggung jawab buat apa? Orang-orang yang hidup di tempat ini teman-teman. Otomatis pikiran dan hati yang perlu kita pikirin adalah orang-orang yang lagi bertumbuh, teman-teman. Yang orang udah berdiri kuat, kita udah nggak terlalu pusing. Sama ibaratnya saya punya anak, udah sukses, keluarganya bahagia, lebih tenang nggak? Iya. Lebih tenang. Tapi ketika ada anak kita yang lagi bertumbuh, aduh kita tahu. Dan itulah yang jadi fokus kita ketika awal-awal. Cukup seru di 3 tahun pertama, teman-teman, gimana kita bikin sistem semua. Tapi saya percaya ketika kita ngolah tanahnya, bangun rumahnya, kita pun perlu orang-orang yang luar biasa, teman-teman. Orang-orang yang hebat, punya kapasitasnya, yang punya hati juga.
dan mereka terlahirlah Densus teman-teman ya. Mereka mulai mewarisi job desk kita, dan saya tahu mereka pun orang-orang yang sekarang tuh adalah penarik gerbongnya, benar nggak teman-teman? Nah, hari ini, hari ini teman-teman cukup sudah kita berkarya. Saya tahu bahwa tanah yang kita tabur, rumah yang kita bangun ini sudah begitu berwarna dan punya tempat di hati teman-teman, betul? Dan nanti akan dilanjutkan oleh seorang yang luar biasa, teman-teman, dan timnya. Yang kita akan tahu di belakangan. Oke. Sekian dari saya, thank you teman-teman. Oke. Itu dari Willy ya. Benar. Kita pengen dengar dong sebagai istrinya CEO ya. Dengerin suami kadang-kadang di telepon ya, perlu ngurusin. Coba Cing, ceritain dong Cing bagaimana pengalaman lo sebagai CEO. Ceritain dong Cing gimana Cing pengalamannya Cing. Apa ya Dre? Apa ya? Ya saling support aja sih si Willy-nya sih kalau selama ini jadi CEO yang benar ya Will. Mikir. Kadang-kadang saling tukar pikiran juga sih. Ini kantor begini ya Pak. Paling ya begini kayak gini, paling gitu doang sih Dre. Paling support aja sih. Pengalaman paling menyakitkan kalau gitu ya. Oh gitu ya. Pengalaman paling menyakitkan sebagai istri CEO-nya apa nih, Cing? Apa, Cing? Nggak ada ya, Andre? Nggak ada, Cing? Nggak ada. Oh, aduh hatinya berarti besar banget ya. Oke. So, kalau nggak ada, thank you banget sekali lagi, Cing Cing. Thank you banget, Kak Willy. Oke, nah mungkin setelah Willy dan Cing Cing akhirnya nggak jadi CEO. Ada tugas menanti. Oke. Oke. Mungkin kamu nanya, oke, kamu bertanya-tanya, siapa nih yang akan berikutnya? Oke, berikutnya menggantikan Bapak Willy. Kita akan lihat. Oke. Videonya dulu ya. Oke, kita lihat videonya bersama-sama. Oh, gini dong ya. Ini lagunya nih. Butuh 2 tahun untuk beliau menemukan wangsit. Karena terakhir pun beliau berdoa dulu, benarkah ini jalannya saya? Tapi akhirnya beliau mendapatkan bisikan dan punya hati. Ada jadi CEO, teman-teman, maaf ya, tidak ada gaji benefit. Nah itu yang paling saya berat, saya pikirin terus itu. Tapi punya tanggung jawab yang begitu besar, karena saya tahu beliau punya hati yang luar biasa. Wow. Sebuah kehidupan yang luar biasa. Kepentingan kita semua. Kasih belajar terbaik. Oke, sebelumnya makasih boleh percaya. Tapi ya gue mau cerita sedikit bahwa apa yang tadi Willy ceritain di awal-awal. Oh, boleh. Maaf. Kalau baru pertama kali di CEO, jadi tegang saya. Ya. Tapi yang tadi diceritain sama Willy ya, di gimana pertama kalinya Willy buat ditunjuk ya sebagai CEO ya, yang tadi ceritain Willy itu
real banget ya. Dan apa yang Willy 3 tahun kemarin alami ya sekarang saya alami. Jadi ngerasa aduh iya juga ya. Ada tanggung jawab besar, tapi tadi ada kata bagus dari Willy bahwa saya nggak menganggap itu sebagai beban, tapi privilege buat saya. Ya. Oh, jadi saya kalau CEO ya, padahal gua biasanya. Nah, privilege buat gua ya senang banget. Kenapa? Dulu cuman waktu kita di sounding, apa yang benar gua pikirin pertama kali kaget ya udah gitu juga ngerasanya aduh ya sorry ya, aduh berat banget ya gua CEO gitu ya. Cuman kalau cukup menemukan satu alasan kenapa saya ambil privilege ini lah gitu ya. Lagi itu saya cuman pikir bahwa legacy adalah tempat saya bertumbuh. Saya ingat banget ya tahun 2010 dan sebelumnya. Kemarin saya baru banget bahas sama Siska bahwa Siska, gue bilang sama Siska, saya ya akhirnya gue menetapkan bahwa oke, founder telepon hari Selasa ya, Selasa. Oke, gue akan ambil buat gue ambil tanggung jawab buat jadi CEO, gue bilang. Kalau Siska bilang, gue support dan ingat-ingat sama Siska bahwa ya saya bantu lebih lagi buat legacy. Kenapa? Karena ingat banget tahun 2010 gue join legacy lah ya, bahasa Ko Andre ya ini terbentuk legacy, bahwa legacy lah memang membentuk saya bertumbuh sampai sekarang ini. Sekarang udah privilege-nya saya buat saya juga kembalikan pada legacy buat teman-teman yang tadi. Itu aja Kak Andre. Thank you. Oke. Kalau mau tepuk tangan paling meriah dong. Dan hari ini pun mau menginformasikan bahwa mulai dari 2023 kita semua para Winatmi nanti kita akan di Rakernas akan ceritain lebih detail. Tapi Winatmi itu kita akan beralih fungsi, bukan lagi seperti hari ini kita ada di struktur, kita ngurusin beberapa hal, menjadi coach buat Densus dan lain sebagainya. Tapi 2023 onward, maka semua Winatmi itu akan menjadi namanya board member. Oke, begitu pula dengan Densus. Densus punya tugas. Tugasnya banyak pastinya. Oke, dan kita bersyukur banget untuk tugas dari Densus yang banyak. Dan tugas yang banyak itu akan dipimpin oleh Pak Arya sebagai CEO. Yang saya pimpin yang bunda mereka ya. Oke. Nah, dan kita mau infoin, oke, bahwa 2023 onward, bahwa Densus inilah yang akan benar-benar memimpin setiap lini movement, project yang ada, pergerakan yang ada di legacy. Oke, so kita percaya keputusan semuanya mereka yang menyerahkan. Oke, tenang aja, beberapa keputusan yang mungkin fatal, saya sebagai bapaknya dari mereka tentunya saya akan coba ngasih masukan juga. Tapi kita pengen benar-benar melihat nih bahwa bagaimana Densus, Arya dan tim semua pada 2023 mereka lah para pribadi-pribadi, para leader-leader yang akan membawa legacy untuk mengejar visinya. Nah, hari ini kita mau minta dan kita mau doain dari Winatmi. Oke? Jadi kita mau serah terima nih dari Winatmi ke Densus hari ini, teman-teman. Dan kita mau undang semua Densus dan mau ngasih informasi. Densus yang kita tahu dulunya ada siapa ya, teman-teman? Glenn, Ivan, Glenn Yeye, Ivan Sansan, Rehan Winnie, Edo Ica, dan Arya Siska. Oke? Dan juga hari ini Densus akan berubah namanya, jadi Densus Plus. PPPH Plus. Ya. Densus Pro, ya Densus Pro. Oke? Karena di Densus ada 2 new member, ada satu family new member, yaitu ada Revin dan Westi. Tepuk tangan. Oke, so kita boleh panggil Winatmi boleh maju ke depan dan setiap Densus boleh maju ke depan. Kita boleh panggil setiap dari Winatmi dan Densus, silahkan maju ke depan. Oke, dan kita mau say something, kita mau berdoa buat setiap Densus yang mereka akan punya tanggung jawab. Oke? Biar lebih jelas gimana kalau Densusnya di bawah, Winatmi di atas gitu ya. Oke ya, boleh ya. Oke, boleh di bawah yuk, Densus di bawah. Oke, kita mau
say something blessed buat mereka. Kita boleh support mereka karena 2023 onward para Densus inilah yang akan diperbesar pundaknya. Tanggung jawabnya lebih diperbesar. Udah lumayan gede ya Westi ya. Oke, pundak mereka, hati mereka akan diperbesar. Jadi di depan para Densus boleh bilang Densus terima kasih. Oke ya. Ini kita terima kasih in advance karena tahu di depan sana akan banyak konflik ya. Ya, di depan sana banyak konflik seperti biasa ya. People business pasti ada gesekan, konflik ya. Jadi thank you banget dan kita mau support mereka, kita mau dukung doa mereka. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita minta Victor yang boleh pimpin doa ya. Buat dari Singapura langsung. Buat Bapak Victor. Kita bangin berdiri bareng-bareng nih teman-teman yuk. Kita mau support tiap pemimpin Anda di depan sana. Silakan Pak Victor. Ya. Teman-teman boleh berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya berdoa menurut agama saya Kristen. Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul di Legacy. Hari ini kami boleh dipercayakan Tuhan tanggung jawab yang begitu besar, visi yang begitu besar yang Tuhan boleh percayakan pada Legacy. Kami bersyukur atas Densus Tuhan yang hari ini Tuhan boleh adakan buat orang-orang yang boleh ambil tanggung jawab, boleh buat orang-orang yang boleh ambil visinya Tuhan dan ambil bagian di Legacy. Kami percaya Tuhan, khususnya buat Arya, CEO kami Tuhan yang baru, kami percaya Tuhan ada hal-hal besar yang Tuhan akan titipkan dalam hidup dia. Kami percaya ada hikmat, kami percaya ada pengalaman, ada segala suatu hal yang Tuhan titipkan dalam hidup dia. Kami percaya Tuhan bahwa hidup Arya, hidup Siska ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan juga akan menambahkan kapasitas dia dalam memimpin. Ada kesabaran, ada kekuatan, dia boleh menjadi kekuatan bagi Legacy juga Tuhan. Amin. Maupun kelembutan bagi Legacy. Amin. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap anggota Densus. Kami mau berdoa untuk Glenn dan Yeye. Kami mau berdoa untuk Winnie Rehan. Kami mau berdoa untuk Ivan Sansan. Yeah. Kami mau berdoa untuk Westi Revin. Yeah. Tuhan berkati mereka juga. Edo Ica Tuhan, berkati mereka juga Tuhan, sehingga mereka juga boleh mendukung Arya sebagai CEO Tuhan, dan mereka boleh satu kata, boleh satu bahasa, sehingga mereka juga boleh kasih yang terbaik buat Tuhan. Pimpin hati mereka, perluas hati mereka Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami juga sebagai Legacy, kami juga boleh mendukung mereka dalam keadaan suka maupun duka, dan sehingga visi Legacy Tuhan boleh terwujud, boleh terlaksana. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh teman-teman, pemimpin dan director dan head 2023 dan ke depannya. Tepuk tangan buat Densus. Oke, thank you banget semuanya. Thank you buat Pak Willy, buat Ibu Cing, buat setiap Pinatmi yang ada, terima kasih. Dan thank you banget, itu aja dari Andre hari ini. Selamat pagi. Pagi. Oke, selamat pagi. Daniel, mana pesan Daniel? Oke, senang banget. Tadi kalau kita bisa lihat ada pemimpin baru, walaupun bukan orang yang baru. Oke, masih satu keluarga, masih dari keluarga kita sendiri. Bersyukur ada Arya yang mau ambil tanggung jawab ya, dan teman-teman Densus yang akhirnya mau di-upgrade lagi kapasitasnya. So sekali lagi boleh tepuk tangan buat mereka teman-teman. Yes. Acara belum berakhir. Belum. Betul ya? Nah, sekarang kita mau lanjut ke acara berikutnya, yaitu kita mau lihat, oke, di hari Sabtu kayaknya nggak afdol teman-teman ya, kalau kita nggak lihat nih ya, slide terakhir di minggu ini, yaitu Top 10-nya Legacy. Legacy Top 10. Wow, ini year to date kita teman-teman. 30,8 M teman-teman. Kasih aplaus buat Legacy. Bersyukur udah lewat omset kita tahun kemarin teman-teman. Dan inilah orang-orang yang
berpartisipasi, oke, dengan adanya omset di Legacy. Oke, ini 10 orang teratas. Yes. Kita sebutin satu-satu ya. Ya, as producer ya Ko Philip. Betul. Yang pertama ada Ferry Mulyadi. Boleh tepuk tangan buat Ferry Mulyadi. Yang kedua ada Martin Gunawan. Wow. Dan Edward Himawan. Yang ketiga ada Stanley. Stanley siapa? Susah ini namanya. Hah? Salwonku ya. Tepuk tangan buat Stanley. Dan ada Dave Randy Repi dari Samdian Gilang Mangela. Wow. Tepuk tangannya jangan berkurang teman-teman ya. Ada Sharon Marietta Nugraha. Jimmy Bastian dari Sally Yulianti. Yeah. Ada Gary Krisdianto yang hari ini terakhir jadi partner ya. Dan juga Megawati Wijojo dari Handi Setiawan. Dan disusul dengan Bethesda Setiawati. Dan juga Tan Yohan Taufik dari Tanamal dari Handaya Mulia. Oh, ini 10 besar top 10 producer partner di Legacy. Oke? Ya. Dan ini top 10 leader ya. Sports leader. Oh ya, ini sports leader, betul, sports leader ya. Yang pertama ada Jessica Halim. Dan juga Sally Yulianti. Dan ada Graisa Andrea Parera. Jaya Krishna. Mira Natalia. Wow. Francisca Claudia Sungadi. Melody Yohanes. Sonya Herawan. Reviani Sutyadi. Dan juga Handaya Mulyo. Oke, itulah 10 top producer spouse leader. Oke, dan ini direct leadernya AAD. Ya, direct leader adik. Betul? Yang pertama ada Kokore Steven Mulyana. Michael Cahya. Ada Wendy Nugraha. Samdian Gilang Mangela. Ada Sandy Octaviani. Rika Magdalena. Maharani Putri. Felix Anastasius. Wijayanti. Dan juga Arvin Petrus. Wow. Wow. Dan ini adalah direct leaders, agency director. Adik. Adik, betul ya. Top 10-nya yang pertama ada Glenn Grimadi Erwin. Ada Edward Himawan. Arya Yaya Darmawan. Sally Yulianti. Penny Setiawan. Sarah Frediwa. Wesi Anggraini. Mira Natalia. Ivan Setiawan. Dan Riko Dinugra. Wah, tepuk tangan teman-teman. Keren. Wow. Itulah top 10 legacy di tahun ini teman-teman. So, kita mau bilang thank you buat teman-teman yang tadi udah disebutin. Bahkan buat teman-teman semua yang ada hari ini. Oke, walaupun teman-teman gak disebutin, bukan berarti teman-teman gak berpartisipasi. Oke, besar kecilnya partisipasi teman-teman itu yang kita mau teman-teman ya. Bukan cuma besar, tapi yang penting teman-teman berpartisipasi. Bareng-bareng. Betul, bareng-bareng. Next, ada lagi? Nah. Kita mau bacain informasi ya. Oke. Highlight di acara tahun depan. Ada apa aja nih informasinya? Buat Training perdana. Oke, Nah, training itu- perdana ini di tahun 2023, teman-teman. tanggalnya 9 Januari ya teman-teman. Catat ya teman-teman. Betul. Kenapa kita bicara udah ke tahun depan? Karena hari ini adalah training terakhir kita di tahun 2022. Ya. Oke. Waduh, ya kurang sedih teman-teman ya. Sekali lagi ya, boleh ya. Ini biar kelihatan natural teman-teman ya. Hari ini adalah hari terakhir training kita di tahun 2022. Lu kayak seneng ya. Gimana sih? Oke, dan kita mau bacain, kita mau kasih informasi buat teman-teman. Di tahun depan kita nggak akan berlama-lama buat berhenti, tapi kita akan mulai lagi training M3 perdana kita di 9 Januari. Hari Senin itu M3 perdana, teman-teman yang bawa catatan boleh catat teman-teman. Dan akhirnya kita langsung ada Rakernas di Nah. tanggal 17. Ini wajib teman-teman ya dicatat buat semua leader. Betul, leaders only. Ya, Ya. oke, kita ada Rakernas. Selasa 17 Januari di bold tanggal teman-teman. Dan pastinya teman-teman setiap tahun ini kayaknya acara pertama kita setelah 2 tahun kita off ya, 2 tahun 3 tahun ya kita off. Ini tuh yang ditunggu-tunggu nih. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, aromanya saya masih ingat di aroma. Oh, bukan. Terakhir Bukan, itu ya? bukan. Terakhir waktu itu saya ya. Ini Nama- kita akan ada Legacy Camp.
Tapi Kak Philip yang bakal ceritain lebih lanjut bukan kita, Kak Philip. Betul. Jadi boleh dengan hormat dan kita bangkit berdiri, kasih aplaus buat Cici Feni teman-teman. Silakan Cici Feni. Thank you teman-teman. Kita excited banget ya mau ada yang namanya Legacy Camp gitu ya. Udah ditunggu-tunggu, udah 3 tahun yang lalu. Karena lewat camp ini ada pribadi-pribadi yang diubahkan gitu ya. Mau dengerin ceritanya Glenn sama Riko? Boleh ceritain tentang pengalamannya ikut camp. Thank you. Selamat pagi. Gue sempat dengar dulu waktu pertama-tama join di Legacy bahwa ada satu quotes, dia bilang pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang kita tidak hadir. Jadi gue selalu berusaha untuk hadir dalam setiap meeting Legacy, untuk setiap training Legacy, karena gue tahu gak pernah tahu kapan ternyata ada satu momen yang mengubahkan hidup gue. Nah salah satunya adalah Legacy Camp yang tahun 2015 kalau nggak salah ya. Pertama kali ya kalau nggak salah itu ya. History driven kalau nggak salah. Sama Kak Sam, di sini ada Samdian. Saya berutang budi dengan bapakmu Samdian. Dan ada Sam Riko juga. Murid-muridnya Kak Sam ya. Tapi buat gue pribadi, gue berkali-kali ikutan camp, bukan cuma hanya di Legacy ya, tapi ada di tempat lain juga. Tapi menurut gue ini satu momen yang mengubahkan hidup gue, yaitu di Legacy 2015 camp waktu pertama kali kita itu. Karena gue nggak nyangka bahwa gue pikir Prudential atau Legacy itu hanya sekedar kerja. Hanya sekedar bangun hidup gue secara financial. Tapi ada banyak aspek juga ternyata yang mendukung gimana hidup gue bisa dibangun secara financially, bukan cuman secara uang ternyata. Ada korelasi yang gue gak pernah nyangka, yaitu dengan saat itu adalah memaafkan orang tua gue. Nah gue gak pernah tahu bahwa, oh ternyata ketika kita look back untuk gue bisa ngelihat kenapa sih orang tua gue melakukan ini ke gue. Mereka pun digituin sama orang tuanya, ya kan. Dan akhirnya gue bisa memaafkan itu. Mungkin Mike yang ngedenger langsung, bener gak sih Mike? Kemarin lu cerita ngedenger langsung gimana gue struggle gitu loh untuk bisa maafin orang tua gue, papi gue terutama. Tapi ketika gue memutuskan untuk oke lah gue mau memaafkan dia, dan gue telepon papi gue saat itu, gue mengasingkan diri ke WC karena gue takut gue nangis kan, dan pastinya gue nangis. Tapi di momen itu 2015 bukan cuman gue lega untuk gue bisa say sorry, tapi itulah pertama kalinya gue say I love you sama bokap gue. Gue bisa bilang, Pap, kalau lu lihat gitu, kapan sih terakhir lu bilang I love you, papi, I love you, mami? Kapan sih? Nah, Legacy menurut gua secara luar biasa mikirin gitu loh bahwa ini bagus bukan buat cuman bisnis aja, tapi secara guanya pribadi, kita pribadi, guys. Dan momen yang aneh adalah ketika gua memaafkan orang tua gua say I love you sama orang tua gua, secara hidup, secara bisnis, gue bisa lebih maksimal. Dan momen after itu adalah momen di mana hidup gue berubah jadi yang tadinya gue nggak pernah dapat achievement. Tapi di Legacy gue punya achievement day by day, bahkan sampai hari ini secara tahunan gue selalu dapetin achievement teman-teman. So I don't know tentang hidup kita seperti apa sih ya sebelum Legacy. Tapi gue percaya ketika lu bisa daftar ikut Legacy Camp, lu nggak pernah tahu apakah ini meeting yang mengubahkan hidup lu, sama seperti gua. Tapi kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu. So gua ajak teman-teman untuk semua ikut Legacy Camp 2023 teman-teman. Itu aja. Lagi teman-teman Legacy. Satu hal yang mau gue ceritain. Tadinya gue mau ceritain tentang kejadian yang menimpa istri. Ternyata udah dicuri sama Glenn karena kita nggak janjian. Oh, pada saat Legacy pertama kali bikin camp, itulah saat dimana istri saya reconcile dengan papahnya. Tapi kan itu udah diceritain sama Glenn ya. Kalau gue ceritain lagi namanya mengulang. Nah ketika Glenn ceritain ini, gue lagi berpikir ulang. Anjir, aing cerita naon deui. Gitu ya. Saya lagi mikir, aduh apalagi. Soalnya kita nggak janjian sih, sayangnya ya. Tapi gue jadi ngerti bahwa iya ya.
Saya teringat camp yang paling diingat oleh banyak orang. Yang tadi Philip udah kasih clue-nya. Yaitu sampai bau-baunya masih kecium hari ini. Legacy itu lakukan hal-hal yang sering kali out of the box, teman-teman. Ya, nggak pernah sebelumnya dipikirin bahwa ada camp yang kita datang ke tempat pemulung, ke TPA, teman-teman, ke Sari Mukti ya. Ya, nggak pernah kita datang ke sana, kita bagiin, kita berbagi rezeki sama orang-orang di sana. Kita bangunin 2 WC di sana karena mereka nggak punya WC dengan orang hampir ada berapa 300 orang kali ya di situ, berapa puluh kakak gitu ya, nggak ada WC. Nah, yang menarik buat saya adalah saya ini pribadi yang cukup, teman-teman. Ya, dulu waktu saya kekurangan nih, banyak utang, ada istri, ada anak, saya bisa kerja mati-matian. Wah, kerja, jualan karena pikiran saya pengen punya uang. Saya pengen bayar utang. Saya nggak mau lihat istri sama anak-anak saya begini nih. Gitu ya. Tapi setelah lewat 2014, 2015, kondisi ekonomi keluarga kami aman. Jadi udah aja, cukup aja. Cukup. Dan saya tipe pribadi yang kalau udah cukup, udahlah ya, mau ngapain lagi gitu. Tapi camp terakhir itu membawa saya ngelihat bahwa eksistensi diri kita nggak pernah buat diri kita sendiri. Kita punya banyak orang yang bisa kita tolong. Dan kalau kita dianugerahi, dititipin rezeki berlebih, ada banyak orang yang lewat rezeki ini bisa terselamatkan. Jadi saya waktu itu ngelihat, iya ya, Legacy membukakan banyak hal lewat camp, hal-hal yang nggak kepikiran sama saya sebelumnya. Jadi thank you banget waktu itu Ketua Panitia Camp Bapak Philip, yang hampir muntah berkali-kali. Hampir muntah berkali-kali, tapi di situ saya ngerasa bahwa iya ya, kita itu nggak pernah hidup buat diri sendiri. Dan lewat camp Legacy, saya menemukan hal baru dalam hidupnya saya, dan saya mulai berpikir iya ya, kalau kita nggak bangun tim, kita nggak tahu, mungkin ada banyak orang yang hari ini berdoa, ya Allah ya Tuhan, ini gimana caranya saya harus lepas dari hutang seperti saya dulu. Mungkin ada banyak orang yang hari ini berdoa, Tuhan gimana dong saya pengen membahagiakan istri dan anak seperti saya dulu. Nah kalau kita nggak bangun tim, kita nggak terus bergerak hanya karena kata cukup buat saya udah punya uang cukup segini mah. Ada banyak orang yang menunggu kita. Dan itu saya dapat dari camp. So teman-teman, kalau ada camp berikutnya nih ya di tahun 2023. Dan kita nggak willingly datang karena kita ngerasa haus dan pengen belajar. I feel sorry for you teman-teman. Karena kita nggak tahu apa yang bisa mengubahkan kita. Ada momentum apa yang terjadi waktu itu. Saya percaya Andre pernah bilang bahwa orang hebat itu adalah orang yang bergaul erat dengan momentum. Nah ketika ada momentum demi momentum dan kita lewatin, pertanyaannya, apakah kita orang yang cukup besar untuk dipercaya hal yang besar? Itu aja, thank you teman-teman, selamat pagi. Thank you Riko, thank you Glenn. Teman-teman itulah Legacy ya, tanpa janjian pun kompak gitu ya. Nah ini ada tim janji yang kita memang janjian, kita bikin bareng buat ngadain yang namanya Camp 2023 itu. Kita itu barengan sama Putri, ada Yosua. Putri berdiri. Put. Yosua boleh berdiri. Yosua lagi ngobok-ngobok. Ngobok. Putri berdiri, tepuk tangan buat Putri. Ada Putri, ada Yosua, ada Mike, sama Erik. Sama Erik. Nah ini tuh kita, thank you. Nah ini tuh kita yang malam-malamnya kerjaannya meeting-meetingin sampai jam 11 sampai jam 12. Padahal kita juga deg-degan lagi ngejar target, geng, sama-sama sama teman-teman. Nah akhirnya ya setelah diramu, akhirnya kita dapat tanggalnya di tanggal 13-14 Januari. Tolong waktunya dikosongin dulu untuk tanggal segitu. Kita udah ngitung-ngitung, sekarang harganya lumayan. Tapi setelah dihitung modalnya itu udah dimepet-mepetin banget.
satu orang tuh di angka 1,1. Nah, untuk angka 1,1 itu kita mau bagi dua harga partner sama harga leader. Untuk harga partner di 800 dan 300-nya disubsidi sama leader. Supaya kita kasih kesempatan buat partner bisa ikut ya. Dan leader juga punya privilege buat berbagian di sini gitu. Nah, itu ada harga early bird sama harga normal. Harga normalnya nanti jadi di 900 sama di 1,4. Kalau early bird-nya di 1,3 dan 800. Oke. Early bird-nya sampai tanggal 31 Desember ya, sampai akhir tahun ini. Jadi diharapkan teman-teman bisa cepet-cepetan karena ini kita kapasitas diperhitungkan 100 ya. Sedangkan leader aja 50, kalau masing-masing bawa satu partner aja jadi 100 lebih gitu ya. Sementara Shining juga masih tanyain mereka bisa punya slot berapa, jadi kita cepet-cepetan aja sampai tanggal 31 Desember. Berharap segera habis langsung sama semua dari kita ya teman-teman. Terus udah sih, itu ada linknya nanti dibagiin. Kita bisa daftar dan ajakin partner-partner kita sebanyak-banyaknya buat ikut ya teman-teman ya. Yes, balikin lagi ke MC. Oh, thank you banget Benny. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali lihat ya partner 1 buat partner 800. Saya punya ide. Siapa yang mau diskon 50%? Tuh. Kalau mau diskon 50%, kita kembali ke TPA. Siapa yang mau? Saya nggak berani lihat. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nih? Nggak mau ya? Ya Nah, udah, ambil ini aja ya. Ini yang terbaik teman-teman ya. Oke. Ini tuh percaya teman-teman, tapi investasi yang kita keluarkan itu sebanding sama apa yang kita dapat teman-teman. Pastinya lebih dari apa yang kita dapat. Betul banget. So buat teman-teman di online, ada yang mau tanya teman-teman online? Tanya leadernya nanti ya. Everything good ya? Yeah. Oke. Boleh banget Tuan Andre. Oke. Tadi Feni cerita hal yang lu dengar mudah, tapi dilakuin nggak mudah. Feni meeting sampai jam 11 malam, waktu lagi ngejar final sprint. Jadi harga ini tuh harga generous karena apa? Karena kalau lu aware harga 1,1 itu harga modal. Padahal kita minta tolong sama Kasam dan tim, ada sekitar 10 atau berapa? Sekitar ada 10 orang dari timnya Kasam yang mereka nggak request bayarnya berapa dari timnya Kasam. Padahal timnya Kasam itu kalau Anda tahu ya ada di Bandung ada kayak pertemuan orang bisnis namanya KBC, itu ngegandeng headnya yang headnya KBC namanya Julian Fu. Jadi kita itu anak-anak sama Kayla itu ikutan kayak assessment buat kuliah. Itu bayar berapa ya None? Bayar seharusnya 2,5 juta, bayar 1,5 juta, cuma ketemu bawah-bawahnya dari Julian Fu. Jadi kalau kita bisa ngundang dia, ya siapin acara dengan bagus, siapin materi bagus, dan juga timnya Civeni udah siapin dengan luar biasa. Saya encourage, oke? Mau bilang wajib, ya ini wajib. Dan gue pengen encourage buat kita boleh maksimalin event yang ada, oke? Karena apa yang ada ini bukan didapat dengan cara yang mudah, bukan dengan gampangan, tapi ada effort dari orang-orang yang jadi volunteer, oke? Andre, kok tahun ini nggak ada volunteer ya? Biasa kita suka ada hadiah, ada seremonial buat volunteer. Kok nggak ada ya? I'm glad you asked. Oke. Kenapa nggak ada? Oke, karena persiapkan nanti para head dari Densus akan mengkontak Anda. Buat Anda yang volunteer di 2022, oke, nanti kriteria dari Densus ada. Persiapkan 2023 tanggal 6 Januari. Oke. Kita akan ngadain yang namanya Volunteers Day 6 Januari 2023 teman-teman. Wah. Oke, so siapin waktunya.
Karena di momentum ini lu setiap volunteer cuman duduk makan. Lu nggak usah nyiapin acara. Lu nggak pusing-pusing. Di tempat ini Winatmi dan Densus lah yang akan ngerjainnya gitu loh. Oke, jadi beres dari sini para Densus, Pausnya dan Winatmi siap-siap nanti dikontak sama Yoke buat boleh siapin acara yang paling asiknya ya. Itu aja, thank you banget, Lip. Wow, thank you banget Bu Andre. Kalau teman-teman hari oke, itu camp acaranya 13, 14, 2023 Januari ya, oke. Betul ya, ini udah kita benerin. Thank you buat tadi yang udah kasih info. Dan buat Volunteers Day, saya berharap ya, boleh keluarin tadi. Saya berharap kesalahan cuma di yang tadi aja. Yang ini saya berharap TBA itu bukan diedit jadi TPA ya, bukan ya. Nah, teman-teman kita mau lihat video video kontes ya. Buat teman-teman yang mungkin merasa ini udah tinggal dikit lagi nih, udah tinggal 2 minggu lagi, tenang. Kita masih ada video yang kita akan mau kejar bareng-bareng. Boleh sih? Legacy Leader, dan Anda. Oke. Ini kok saya dong yang oke nih. Oke. Nah teman-teman, tadi videonya teman-teman udah lihat. Nah tapi kita mau lihat juga nih. Sekarang pantauan terakhir. Oke. Pantauan sampai hari ini, achiever-nya ada siapa aja. Oke. Nah ini nih. Teman-teman boleh foto, teman-teman boleh lihat detail, oke? Ini buat Anyer, setelah sudah mendapatkan API, teman-teman udah bisa dapat 1 tiket. Wow. Oke, kalau teman-teman mau dapat 2 tiket, mau pergi sama pasangan, oke? Nah ini bagus nih, kayak kita ya, ini bagus. Terus dan apa tuh? Ya gitu, bagus. Oh ya, suaminya 68. Itu API ya, kalau berdua. Betul. So, ini udah ada beberapa orang yang dapat, teman-teman. Saya mau bilang kalau kita perginya cuma 5 orang, 6 orang itu nggak seru. Tapi kalau kita perginya puluhan, ratusan itu ramenya, teman-teman. Itu nggak kebayang, teman-teman ya. So, udah difoto? Belum. Oke, boleh difoto. Coba. Buka masker. Oke. Bukan lu. Bukan lu. Bukan. Ngalangan malah, lebih ke ngalangan. Duduk. Oke teman-teman, ini kita lihat, tinggal dikit lagi. Ingetin temennya, partnernya, tinggal dikit lagi. Buat Suci, Dixon ya, mungkin masih 22 juta, tapi tenang aja, waktunya masih ada sampai bulan Maret. Benar banget, setuju banget Kak Philip. Jadi waktu masih panjang, oke udah yuk. Nah teman-teman buat detail acara ini, pastinya bukan saya sama Daniel yang akan share, tapi saya mau panggil satu pribadi yang ini kocak banget dan dia spontan banget. Oke. Dia nggak preparation apa-apa, tapi dia bisa ceritain dengan bagus. Riko, boleh Riko. Oke, teman-teman Legacy, selamat pagi lagi. Ya memang, saya juga belum pernah nih ke Anyer ya. Tapi anggap aja info saya belum pernah ke Anyer, tidak pernah Anda dengar. Oke, ada satu info teman-teman ya, berkaitan dengan Bali. Kita udah lihat ada beberapa orang jadi achiever Bali teman-teman. Orang-orang yang udah bekerja keras, yang udah ngebut dari awal tahun. Dan kayak Gary tadi bilang,
hari ini adalah tahun ini adalah tahun terakhir dia disebut partner. Wow. Itu orang-orang yang udah pasti bareng-bareng ada di Bali. Lalu yang berikutnya ya, ada orang-orang yang udah kejar mati-matian. Yang udah mungkin pernah mengalami kegagalan menjadi agency director di tahun kemarin. Tapi tahun ini dia bilang, jangan sebut saya associate agency director lagi. Wah gitu ya. Orang-orang kayak Ray, kayak Mike, kayak banyak orang nih ya yang lagi masih fight sampai akhir tahun. Dan itu adalah orang-orang yang mempersiapkan kopernya dari sekarang. Untuk berangkat tanggal 6 sampai tanggal 8 bareng-bareng ada di Bali. Nah keseruannya apa? Tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 di Bali ada satu video ya yang akan teman-teman boleh saksikan. Buat teman-teman yang masih ngejar, teman-teman bisa bilang, gue juga pengen ada di situ tuh. Kalau udah lihat video ini, silakan Zen. Sisi lain yang kita akan new adventure yang mungkin kita sering ke Bali tapi kita nggak pernah lakuin ini. Ubud 6 sampai 8 Februari 2023. So, teman-teman pastikan bersama dengan Legacy dimanapun itu out of the box, mind blowing ya. So, kita akan sulap Ubud menjadi tempat di mana kita akan have fun bareng-bareng. Kita akan mengalami experience yang berbeda karena saya dan Westi udah merancangkan banyak hal. Sehingga orang-orang akan lihat, kenapa gue nggak ada di situ ya waktu itu ya. Orang-orang akan FOMO banget kalau dia nggak ada di situ. Dan buat teman-teman yang nggak achieve, teman-teman mau ikut bareng di sana, men-celebrate para achiever, boleh banget. Tapi nanti kita dari panitia akan share satu form yang teman-teman boleh memilih berbagai hal lah di situ ya, di dalam form itu. Biayanya kita lagi hitung-hitung, kita lagi pepet-pepet. Kita berharap dengan biaya 5 juta, kita udah bisa bareng-bareng di Ubud, 3 hari 2 malam, kita bisa fun bareng, adventure bareng-bareng, kita menikmati gala dinner yang oke. Kebayang teman-teman? Lu nggak akan pernah bisa lupain apa yang akan kita lewatin di Bali 6 sampai 8 Februari. Ada banyak dress code yang akan kita pakai, yang akan kita persiapin. Ada jaket yang akan kita pakai bareng-bareng. Jaketnya mungkin kayak jaket GG begini ya, yang kita lagi pikirin. Tapi ini belum ya, kita lagi pikirin. Kalau kita bisa bikin sesuatu yang bagus, di mana nanti akan ada terposting di sosial media kita, dan orang-orang akan berpikir, kenapa gue kalau mau join Prudential enggak sama komunitas ini ya? Kenapa kalau gue mau berbisnis besar di asuransi, kok gue bisa-bisanya nggak memilih komunitas ini ya? Dan kita akan bawa banyak orang hidup berkelimpahan sesuai moto kita Legacy. Teman-teman. So, make sure teman-teman follow. Kenapa? Iya, jaket cuma buat yang ke Bali ya. Jadi make sure teman-teman follow ya, ikuti. Ini buat bisa ikut di Bali gimana ya? Kalau achiever lu nggak usah worried. Semua udah all in on you gitu ya. Semua udah dipersiapkan. Lu punya jaket kerennya, lu punya vibe-nya, menikmati. Tinggal bagian lu hanya menikmati. Kita udah prepare fotografer yang kita akan panggil di Bali untuk foto kita. Jadi udah pasti bagus. Udah pasti keren banget. Ya. Jadi kalau lu nggak ada di sana, mungkin lu boleh pikirin. Gila ya, ini semua orang ada di sana dan lagi having fun. Ngapain gua ada di sini? Buat lu yang masih tinggal sedikit nih, AAD tinggal sedikit, lu boleh pikirin. Kalau gua nggak achieve AAD, gua nggak ada di sana, maka gua harus achieve AAD. Nah, buat para AD yang tinggal sedikit lagi nih, tinggal 100 juta, 150 juta, mungkin lu pikirin, gila ya. Buat gua memang AAD nggak penting-penting amat sih. Tapi kalau gua nggak ada di Bali, itu jadi penting buat gua. Lu perlu pikirin.
ya Putri ya. Lu perlu pikirin. Ya, kenapa? Karena kebersamaan bareng sama Legacy di 6 sampai 8 Februari ini, lu nggak akan pernah bisa lupain. Thank you teman-teman. Itu aja dari Bali dan Anyer. Dan hari ini ada, kan kita tahu kan, ini training terakhir nih. Ada satu orang yang biasanya Legacy udah menimbang, memilih, lalu Legacy mulai mengayak, ya menyaring. Ini siapa ya? Ada banyak orang hebat di Legacy yang berkontribusi buat Legacy sepanjang tahun 2022. Ada banyak orang yang berpikir bukan untuk dirinya, tapi berpikir untuk orang lain sepanjang tahun 2022. Dan gue memperhatikan ya, ketika gue dikasih tahu sama Densus, kok orangnya segini, terus gue lihat, gila ya. Memang ketika kita berpikir dan mempertimbangkan, nggak pernah salah. Gue lihat satu orang ini sosok pekerja keras, dia punya etos kerja tahun 2022 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dia pernah mengalami kegagalan, tapi dia nggak berhenti ketika dia gagal. Dia bangkit dan dia memberitahu bahwa itulah sosok pemenang. Gue bilang, edan, no wonder orang ini jadi Legacy Person of the Year. Yang kedua gue lihat, di masa-masa dia berjuang, belum nyampe, dari kemarin-kemarin, dari bulan yang lalu belum nyampe, tapi ketika Legacy bilang kita membutuhkan volunteer, orang ini bilang, saya aja. Wow, gue bilang, hebat banget. Dan yang paling gue bilang, ini orang keren ya, adalah dari value-value hidup yang dia boleh pakai dan dia boleh lewatin. Seperti apa value-nya? Kita lihat dari video berikut. Gitu kan dia disuruh ngomongnya gitu kan? Gua ingat banget waktu itu dia ketakutan teman-teman ya, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ada trauma. Tapi dia be courageous. Apakah ini? Dengan semua koreografinya? Dia pun pribadi yang be courageous tahun ini. Oh. Tapi apakah dia? Apakah dia? Legacy Person of the Year 2022, dia adalah yang merasa boleh bangkit berdiri. Dia adalah pada pandangan pertama. Oh Tuhan tolonglah, ya aku cinta dia. Hati yang pada pandangan pertama. Ya, baru kali ini saya tidak menyangka, teman-teman ya. Ini hebat. Iya. Ya. Baru kali ini saya tidak menyangka. Yang paling saya sangka adalah ketika Ko Andre nanya pagi-pagi, tapi Adri datang kan? Tapi saya pura-pura nggak tahu hal itu tidak terjadi, teman-teman ya. Tapi saya nggak nyangka. Baru kali ini saya berhasil di prank. Boleh kasih aplaus buat Koko Arya. Aduh. Itu gue udah berusaha ya. Ingat kita di Starbucks ya. Yeah. Aduh itu gue serem banget actionnya ya. Gue bilang sama Riko bahwa tolong ya. Kan kebetulan banget kenapa? Gue mikirin sama Cindy ya, waduh ya lama banget ya. Kalau teman-teman nggak ketemu di kantor kemarin ya, di satu kubikel gue masih aduh gimana ya. Nah cuman serunya adalah memang Tuhan bantu kita banget ya. Kita udah pilih satu ide, udah gitu tiba-tiba ke Starbucks dan beli ini bilang perihal soal Bali Holiday. Nah itu pas banget alasannya buat lu ke depan. Gue bilang lu aja yang umumin ya, sekarang Bali Holiday
supaya kita nggak terlalu banyak ditokan dengan MC-nya Legacy Person of the Year, karena sebelumnya meetingnya kan bukan itu ceritanya ya. Bener. Dan gue bilang, Saya tertipu sekali ya, waktu itu ya. lagi waktu kita meeting Densus, Winatmi ya, dia juga vote juga oke, orang itu. Yes, gue bilang, lu kan mengenal banget kok ya. Ya udah lu ceritain tentang dia ya. Nah, ya. Gue pikir si Mike, teman-teman ya. Soalnya gue tahu semua orang ngomongin si Mike dan gue bilang si Mike atau si Ray ya. Nah, Mike atau si Ray ya. Gitu. tapi kok gue mau kasih tahu ya kenapa ini hal yang gue percaya ini bukan kebetulannya, tapi waktu ketika gue lihat satu video, kalau teman-teman ingat yang lu bikin video I am courageous ya. Nah, lu bikin video kan? Ya ada ya. Nah, lu punya satu value yang sama. Kalau teman-teman lihat statementnya ya di flyer sekarang ya, itu adalah satu statement dari seorang Legacy Person of the Year, teman-teman. Wow ya. Wow. Lu sendiri jangan lupa lu tadi ngomong apa ya. Maaf ya teman-teman ya. Yang saya ingat cuman istri saya dan anak-anak saya. Oke, gua boleh undang Ko Andre ya ke depan dengan si Oke. Oke. Loh, ini kita tukar pasangan atau gimana ini? Udah, kalau Legacy Person of the Year nggak usah pegang mic. Udah, nggak usah. Boleh kasih aplaus yang luar biasa teman-teman buat Legacy Person of the Year 2022. Wow. Nah, Ko Andre mungkin boleh tolong ceritain ya kenapa kok bisa terpilihnya Ko Andre Legacy Person, boleh ceritain ya kenapa kok terpilihnya kok Riko sama Andre nih gitu ya. Kenapa nah? Ya, kenapa nih? Yang milih adalah Densus. Yes. Yang milih adalah Densus, siapa yang menurut Densus pribadi yang punya kontribusi luar biasa, mentingin orang lain, dan sesuai sama judulnya adalah Be Courageous. Bukti bahwa di H-1 Riko, Adri mau ke depan gitu ya. Dan Riko Adri ini di semua lini area. Oke, ini misalnya 40 Days Project, Philip kebetulan papa lagi sakit. Riko lagi yang in charge. Ada kejadian apa? Riko lagi. Oke, jadi kalau Anda boleh tahu di Legacy ini, orang yang tahun ini kita lihat benar-benar punya mental buat legasinya, punya hati buat mikirin orang lainnya besar sekali. Dan kita boleh belajar dari Riko dan Adri. Wow, so terima kasih Riko Adri sebagai Legacy Person of the Year. Boleh honeymoon 1 malam nanti ya. Oke, itu aja kok Arya. Gitu ya. Oke, thank you. Sekali lagi tepuk tangan buat Riko dan Andri dong. Wow. Pak Riko, sini lanjutin lagi aja. Boleh. Kalau teman-teman mau kasih kongres, mau say thank you buat Ko Riko. Say wow juga boleh. Betul banget. Congratulations Ko Riko, Adri. Ko Riko tuh selalu juga kalau MC ada yang berhalangan, backup, aduh selalu langsung oke, luar biasa banget Ko Riko. Nah, itu sebelum dia dapat Agency of the Year ya. Agency of the Year. Legacy ya. Sebelum dia dapat Legacy of the Year, dia kan mau bantu H-1. Nah, sekarang bantu nih jadi MC. Sini Ko Riko, lanjutin Ko Riko. Sekarang bantu jadi MC lagi nih, closing. Nggak usah ya. Nah, sekarang kita mau lihat satu video, teman-teman. Video Be Courageous. Kita udah mau ke penghujung acara. Oke. Penghujung acara. Ini video I am courageous. 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 Courageous buat gua itu adalah berani memutuskan buat pilih hal yang benar buat dilakukan meskipun itu kadang nggak mudah buat kita lakukan. Keluar dari zona nyaman dan ngelakuin hal yang kita anggap nggak mudah setiap harinya, tapi terus mau maju terus. As your love, it way back to way, crashes over me, crashes over me. But you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way.
berani melangkah. Way of life, cara gue berpikir, cara gue bertindak. Komitmen buat jalanin sepenuh hati, jalanin sistemnya, terus bergerak. Keberanian dalam mengambil keputusan dan mempunyai respon di mana kedua hal itu sangat penting dalam pertumbuhan dalam kehidupan kita ke depannya. Berani untuk memberi dulu karena banyak orang yang mau mengambil terlebih dahulu. Bukan nggak ada ketakutan, tapi tetap mau untuk melangkah walaupun ada ketakutan itu sendiri. Orang yang berani, orang yang mengambil satu keputusan dan melakukan sampai selesai, dialah yang akan menjadi pemenang. Keteguhan hati untuk berlari pada tujuan dengan semua konsekuensinya sebagai harga yang harus dibayar. Melawan diri sendiri. Bagaimana hari-hari kita, detik demi detik, waktu demi waktu, kita bisa melawan diri kita sendiri untuk bisa mencapai goals yang kita inginkan. Yuk kita ambil satu langkah demi satu langkah supaya kita sampai kepada tujuan yang sudah ditetapkan untuk kita. Ayo bayar lunas harganya, lakukan bagian kita. Lakukan yang terbaik sampai akhir tahun. Gaspol sampai akhir tahun. Be courageous. Be courageous. Be courageous. Be courageous. Be courageous. Be courageous. Oke, kasih aplaus teman-teman. Be courageous. Yang artinya itu ya, Ya. yang artinya itu tadi ya. Percaya teman-teman, tema legacy ini nggak lewat karena tahun 2002 lewat, jadi nggak lewat gitu aja, tapi jadi benih yang tertanam di diri kita ya teman-teman, pastinya ya. Benar banget, saya setuju sama Daniel kali ini ya. Baru kali ini saya setuju nih. Oke, nah teman-teman, kita sebentar lagi kita akan mengakhiri acara ini. Ya. Tapi sebelum itu saya mau panggil dulu Ko Riko, sekali lagi Ko Riko ke sini. Ko Riko. Adri juga, Cici Adri ke sini yuk. Iya. Jadi kalau Anda tadi bilang Anda di prank, betul. Jadi itu cuma di prank sebenarnya. Bukan, Nah, bukan. Tapi teman-teman, jadi karena Koriko dan Adri yang udah jadi person of the year ya, legacy person of the year. Nah kita mau bikin konten bareng-bareng. Ya. Kita mau kasih hadiah bukan cuma tepuk tangan, oke? Tapi kita mau bikin satu video bareng-bareng yang dimana kita terinspirasi dari videonya Gary tadi. Boleh diulangin sekali lagi, Sin. Mana? Mana? Nah ya. Yang tadi ya. Nanti Koriko di depan, nah kita di belakang. Ya. Jadi kita tendang. Yang berbunga pada pandangan pertama. Ikangnya main ya, ikangnya main. Tuhan tolonglah, aku cinta dia. Apa-apalah. Gitu ya. Bagus. Lu Nah. enggak. Ya, Lu enggak ya, usah. ya. Lu cuma gini. Nah. Aja ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Yuk, boleh nggak teman-teman? Kita Yuk, bikin kita bagi video. diri. Habis itu kita foto bareng. Ya. Habis itu kita akhiri acara ini dengan sukacita dan kemenangan ya. Yuk. Yuk, teman-teman maju, teman-teman semua maju ke sini. Mending. Di sini teman-teman maju. Ngadep sini gitu. Mending gimana? Ya, kayak tadi pas lagi. Cukup nggak? Cukup Wes. Bagus gimana Wes? Hah? Oh, gitu aja. Oh, ya udah biar nyontek. Ya udah boleh. Berarti bisa sini. Kameranya di sini ngadep ke situ ya. Gitu ya. Ya. Hah? Gimana sih? Yang jago-jago.
Yuk, yuk, yuk. Yang bagus, yang jago-jago nih. Bung Ben, Kogeri, jago. Kogeri. Westi. Bela, depan, Bela. Hah? Nih Abai jago nih. Waktu itu saya ngelihat. Yuk. Bela. Cimatre. Ayo. Guys. Kita ini ya, kita ngumpul ya. Jangan berjauh-jauhan. Cimatre. Woi. Pan. Oke. Ini tenang. Cuma Ivan, sini Ivan. Koriko tengah, Koriko. Bye. Sebelah GG. Sama Bella di sini, Bella. Felix, sini Fel. Ya, sini ya. Ya. Ebo, sini Bo. Sini. Yos. Ayo Yos, kita mau beres Yos. Bo. Jangan terlalu belakang ya kelihatan. Miss Linda, ayo maju. Jangan terlalu belakang. Yang bagian kanan ini merapat ke kiri, yang kiri merapat ke kanan ya. Merapat gini ya. Yuk, yang di bawah siapa nih yang di bawah? Jangan. Hah? Dia kan biar lebih bagus gerakannya. Gua aja di bawah nggak apa-apa lah. Oh, Glenn. Yang sebelah sini cuma sampai Putri yang kelihatan. Jadi merapat lagi, guys. Glenn, depan aja, Glenn. Lu depan aja, Glenn. Bawah nggak kelihatan. Dah, nggak kelihatan. Hah? Ini? Kita nggak ada Pesiriko kali. Hah? Nah, tapi pas Bye. Gua lihat lu suka sama grup lu TikTokan. Ayo. Kabai. Come on. Sini, Bye. Maju. Amari, Riki. Ko Willy, Bung Ben, itu jauh banget. Ko Willy yuk. Sebelah sini kosong nih, sebelah sini. Ko Willy. Victor, sini lu depan sini. Ko Hadi. Lu sini. Mepet lagi Ko Hadi. Lu sini. Sini Tor. Ko Hadi depan, Ko Hadi. Ko Victor belakangnya. Sebelah mana? Sini Tor. Oke. Sia. Mana sih Sia? Sia depan Sia, mana ada? Tarik, si Sia tarik. Sia, Arya. Sia. Ayo ya, sini ya. Oke, depan. ya. Hey. Nah, nanti kan begini ya. Tolonglah aku cinta. Pas dianya Kaliko ya semua ya. Aku cinta dia. Gitu Kaliko semua. Hah? Karya. Lagi. Masih kuat kan? Umur masih kuat. Maju. Do, maju do. Ebo. Ko Willy. Sony. Kaibra.
Guys, lebih rapat lagi itu yang tengah masih rada bolong, rapatan lagi yuk, majuan yuk. Maju lebih rapat. Miss Linda ke sini lagi semua deretan Miss Linda rapat lagi. Westi, kamu berani-berani, kamu di tengah pria-pria ini mau. Latihan. Gimana Sin? Posisinya udah aman dulu belum? Dah. Gimana? Kurang. Sekali lagi. Siapa? KG ngasih apa-apa coba ya. Pak Oman. Belum. Oke, siap ya. Bentar, jangan bubar dulu. Oke, teman-teman, mau foto. jangan bubar. Kita langsung foto terakhir ya. Kita foto bareng. Diam di tempatnya. Oke. Kita foto bareng, oke? Buat foto Posisi yang depan tahu diri ya, Ko Victor. Nundukan, lebih nunduk. ini kelihatan nggak Sin? Ini para hamba ini kelihatan nih, hamba-hamba ini. Hamba uang ya. Nah, rada jongkok boleh, yang di tengah rada setengah jongkok. Sevo yuk. Anak-anak depan aja yuk. Kids depan aja yuk, anak-anak depan semua ya. Itu ada Alea bareng tengah. Anak-anak depan. Tadi ada Brian ya? Depan. Sama mamanya boleh, nggak apa-apa. Civika Oke, temenin. halo Brian, Noah. Hai Brian. Itu ada Noah, ayo Noah. Noah. Masuk sini Noah, sayang. Oke, good. Civika temenin depan boleh, Civika mana? Ray, ayo Ray. Ray, lu kurang tinggi Ray. Oke. Civika sini temenin Brian. Siap ya. Gimana, Brian? Ini masih kosong nih sebenarnya. Sini, majuan lagi aja Koriko. Majuan, jadi yang belakang bisa maju lagi. Mana ya? Masih kosong nih, mana nih? Nggak ada kita. Dompet gua masih kosong, mana dompet gua? Bisa sini. Dompet gua. Guys, rada nunduk ya yang tengah ya, biar belakang bisa kelihatan. Sok. Coba memperhatikan pinggir-pinggirnya. Aduh, nggak cukup. Yang online ya jangan lupa. Oke teman-teman, acara belum berakhir. Teman-teman yang online boleh di capture ya fotonya ya. Oke. Dan acara belum berakhir. Kenapa? Karena kita ada bagi-bagi hadiah.
Oke, buat teman-teman tadi yang finish. Yang tadi teman-teman yang games pertama yang akhirnya bisa masuk ke tim sebelahnya siapa? Kan ada beberapa orang kan? Oh, Ete masuk ya Ete ya? Ete masuk, ayo maju. Jangan ngaku-ngaku Riki, ayo Riki. Satu lagi siapa ya? Yang bukan yang akhirnya bisa masuk sama Ya sana. ke lawan lah, masuk ke lawan. Siapa? Oh, Ya, yang sweet. Civika juga. Civika akhirnya masuk atau cuma jadi peserta? Masuk. Menang ya? Menang. Ayo. Harits. Vika, sini yuk. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Udah. Ete enggak?